Cek mic. Halo semuanya, selamat datang di Sound Smoker, channel kesayangan mbak-mbak yang demen cowok kismin. Waduh, mbak-mbak yang mana? Gue pengen nyari aja naskahnya anak-anak aja. Gimana coy, apa kabar? Apa kabar kalian hari ini ya? Seperti biasa gue bakal nemenin kalian lagi dengan membahas sebuah film yang mbak-mbaknya cukup gemesin dua-duanya. Yang film ini berjudul The Perfect Date. Jadi film ini menceritakan tentang para wanita cantik dan kaya yang memohon pada pria miskin untuk memenuhi hasratnya cuy. Waduh. Jadi intinya dia itu adalah pria kismin tapi dia diperebutkan disukai banyak wanita kaya. Aduh. Gimana sih, dia pelayan apa gimana? Oke, daripada penasaran mending penasaran aja, kita mulai aja dan intro. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang pemuda yang bernama Brooks Rattigan. Dia memiliki ambisi yang besar untuk mengubah dunia. Dia juga menyukai visioner seperti Steve Jobs dan Elon Musk dan ingin seperti mereka. Dia juga sering menjelaskan tentang langkah yang akan dia ambil untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Waduh, termasuk sahabatnya yang bernama Morph. Suatu hari gurunya bertanya kepada Brooke mengapa dia ingin mengubah dunia. Brooke mengatakan kalau dunia perlu berubah menjadi lebih baik. Mendengar jawaban itu, gurunya merasa nggak puas dan meminta Brooke untuk memperbaiki artikelnya, di mana dia harus mengenal dirinya sendiri dan mengeksplorasi dirinya lebih baik. Setelah itu, Brooks yang ingin berkuliah di Universitas Yale pun memutuskan untuk bekerja paruh waktu di restoran cepat saji bersama Morph. Brooks memberitahu Morph tentang artikelnya yang kurang baik dan harus diperbaiki menurut gurunya. Dan setelah itu, teman sekelas Brooks yang bernama Rishi datang ke restoran bersama temannya. Rishi memberitahu teman-temannya bahwa dia tidak mau menemani sepupunya ke pesta dansa, tetapi pamannya terus mengiming-imingi jika dia akan memberinya uang. Brooke dengan sukarela menawarkan diri untuk membawa sepupu Rishi ke pesta dansa, asalkan Rishi mau meminjamkan mobil mewahnya. Mendengar hal itu, Rishi pun langsung setuju. Malam harinya, Brooks mengendarai mobil mewah Rishi dan menelpon Morph dan mengatakan kalau mobil itu terasa aneh. Tapi Morph dengan santai mengatakan kalau itu hanya mobil. Akhirnya Brooks tiba di rumah paman Rishi yang bernama Jerry Lieberman. Dia menyambut Brooks dengan ramah dan kemudian dia diajak masuk ke dalam rumah dan dikenalkan dengan istrinya yang bernama Lilian dan putrinya yang merupakan sepupu Rishi bernama Celia. Jerry dan Lilian tampak senang melihat putri mereka berkencan dengan Brooke karena mereka kagum dengan penampilannya dan sikapnya yang sopan. Kemudian Celia mengatakan kalau Rishi sebenarnya berbohong saat dia mengatakan jika tidak ingin menemaninya ke pesta dansa. Tapi Brooke bilang kalau dia memang lebih baik jika Celia pergi bersamanya. Waduh. Pada akhirnya Brooke dan Celia tiba di pesta dansa, di mana Brooks akan berpura-pura menjadi pacar Celia. Kemudian mereka menari bersama menikmati suasana. Dan gak lama kemudian Brooke merasa terpesona dengan seorang gadis cantik. Hingga tanpa dia sadari dia malah melukai kaki Celia. Saat dia melihat kaki Celia yang bengkok, gadis cantik itu datang dan membuatnya semakin terpesona. Kemudian Brooke mengajaknya untuk kenalan. Gadis cantik itu bernama Shelby. Dia adalah teman Celia yang mengundang mereka ke pestanya. Dan setelah itu Brooke membawa Celia pulang dan saat dalam perjalanan mereka bertengkar tentang Shelby. Saat sudah sampai di rumah, Brooks mendapat uang dari ayah Celia karena sudah bersedia menemani putrinya ke pesta dansa. Juga membawanya pulang dengan selamat. Tanpa diduga, Brooks mendapat uang yang cukup besar. Kemudian Brooks pun mengembalikan mobil mewah yang dia pinjam. Kemudian dia bertanya pada Rishi, dari mana dia mendapat uang untuk membeli mobil mewah itu. Karena yang Brooks tahu, Rishi tidak berasal dari keluarga kaya seperti Celia. Rishi dengan cepat memperingatkan Brooks untuk tidak mengganggu pekerjaannya. Waduh. Setelah itu Brooke menyadari bahwa dirinya memiliki potensi untuk menjadi teman kencan yang sempurna bagi siapapun. Kemudian dia meminta Morph untuk membuatkan aplikasi agar dia bisa menawarkan jasanya kepada para wanita. Brooke pun melakukan hal itu untuk mengumpulkan uang agar dia bisa sekolah di Universitas Yale, kalau bisa tanpa beasiswa.
Kemudian Morp yang menyetujui ide itu pun menuruti permintaan temannya itu. Bahkan dia menambahkan fitur pengingat agar Brooke tahu tentang kemajuan keuangannya dengan menawarkan layanan kencan untuk dicapai mimpinya. Beberapa hari setelahnya, Brooke menerima surat bahwa dia telah diterima di Universitas Connecticut. Tapi karena mimpinya adalah Yale, dia menjadi lesu dan tidak semangat. Brooke juga mulai mengenal Shelby melalui akun media sosialnya. Di sisi lain, Brooke mulai menerima permintaan kencan melalui aplikasi Morp, di mana dia diminta untuk menemani seorang wanita ke pameran lukisan. Kemudian Brooke juga harus menjadi petenis yang berlaga di grup ganda campuran. Walaupun begitu, Brooke menikmati perannya sebagai teman kencan yang sempurna bagi banyak wanita dan membuat mereka merasa bahagia, meski hanya sementara. Bahkan Brooke melakukan penelitian untuk mengubah penampilannya agar bisa lebih sempurna dan tidak mengecewakan, yang merupakan poin penting untuk berkencan dengan wanita dan membuatnya mendapatkan banyak permintaan. Dan karena hal tersebut, Brooke hampir mewujudkan mimpinya untuk kuliah di Universitas Yale. Di sisi lain, Celia memanggil Brooke dan mengatakan kalau dirinya menyukai pria bernama Franklin. Jadi dia meminta pada Brooke untuk menemaninya datang ke pesta di rumah Shelby, di mana Celia berniat untuk menarik perhatian Franklin dengan cara membuatnya cemburu. Brooke yang mendengar itu pun langsung setuju karena dia akan bertemu lagi dengan Mbak Shelby, mbak favorit saya. Sesampainya di sana, Celia panik ketika Franklin muncul di hadapannya. Tetapi Brooke berhasil menenangkannya dan membantunya untuk melakukan percakapan pribadi dengan Franklin. Kemudian Brooke pergi menghampiri Shelby dan menyapanya. Shelby bertanya pada Brooke apakah dirinya cemburu melihat Celia sendirian dengan pria lain. Lalu Brooke mengatakan kalau dia dan Celia saling percaya. Setelah itu, Celia memberitahu Brooke kalau dirinya telah berkencan dengan Franklin dan mengumumkan perpisahan palsu di depan banyak orang, termasuk Franklin dan Shelby. Brooke merasa senang dengan keberhasilan rencana Celia, karena Brooke sendiri berniat mengajak Shelby berpacaran untuk masuk ke Universitas Yale. Kemudian Celia memberitahu Brooke kalau dia mungkin bisa membantunya untuk masuk Universitas Yale. Dan Brooke tampak bahagia dan berterima kasih pada Celia karena bersedia membantunya. Wadah, mulai dekat mereka cuy. Setelah sampai di rumah, ayah Brooke bertanya kenapa kembali ke rumah dengan sangat larut malam. Brooke dengan santai mengatakan kalau akhir-akhir ini dia sibuk kegiatan sekolah, di mana terkadang harus menghadiri pesta teman-temannya. Keesokan harinya, Brooke memberitahu Morp tentang Shelby dan pesta meriah yang dia hadiri, di mana tinggal beberapa langkah lagi untuk mewujudkan mimpinya. Namun, Morp sepertinya tidak merespon, kemudian mengatakan bahwa sekarang mereka jarang menghabiskan waktu bersama, walaupun hanya untuk hangout atau mendiskusikan topik sekolah. Mendengar hal itu, akhirnya Brooke menyempatkan diri untuk hangout bersama Morp di akhir pekan. Malam harinya ketika Brooke berkencan dengan seorang gadis, dia harus berpura-pura menjadi anak nakal di depan orang tuanya. Kemudian tiba-tiba dia menerima telepon dari Celia yang memintanya untuk menghadiri wawancara ujian masuk Universitas Yale. Brooke seketika merasa senang mendengar kabar ini. Dan keesokan paginya Celia menjemput Brooke di rumahnya dan berniat membawanya ke Yale. Setibanya di sana, Brooke datang ke kantor dekan dan diwawancara tentang keinginannya bergabung dengan Universitas Yale. Mengetahui kalau Brooke sudah mempersiapkan semuanya, dekan itu menjadi terkesan dengan presentasi Brooke dan menganggap bahwa Brooke adalah kandidat yang sempurna untuk masuk ke Universitas Yale. Kemudian Brooke diminta untuk memberikan dokumen yang diperlukan untuk mendaftar di Universitas Yale, dan mereka akan memberitahu Brooke melalui surat apakah dia telah diterima atau tidak. Ketika Brooke hendak pulang, dia mengatakan pada Celia kalau dirinya telah melakukan penelitian di Universitas Yale, di mana itu adalah bagian dari usahanya untuk masuk ke Universitas Yale. Brooke mengaku berhasil mendapat inspirasi dari Rishi yang bekerja keras untuk mendapatkan mobil mewah. Celia yang mendengar itu tampak terkejut dan memberitahu Brooke kalau Rishi mendapatkan mobil mewah itu karena dia mengetahui perselingkuhan ayahnya. Jadi ayahnya membelikan mobil mewah itu pada Rishi agar tetap diam. Waduh. Oke, kemudian Celia memberitahu Brooke bahwa dia selalu dianggap gadis yang tangguh oleh orang tuanya. Bahkan dia takut menunjukkan identitas aslinya. Luarnya kuat, dalamnya manja. Walalala, idaman.
Setelah itu, Brooke, Celia, dan Morp makan malam bersama. Morp kemudian memberitahu Celia tentang Brooke yang berasal dari keluarga broken home, yang membuatnya memiliki ambisi untuk menjadi orang yang sukses dan dapat mengubah dunia. Orang tua Brooke bercerai, ibunya menikah dengan seorang pria kaya dan memiliki 2 anak. Dia bahkan mengirim kartu Natal pada Brooke. Dia sering mengomel tentang keluarga barunya yang bahagia. Brooke juga mengabaikan perasaan hancurnya setelah perceraian orang tuanya. Kemudian Brooks mengantar Celia pulang dan mereka terlihat bahagia. Singkat cerita, Celia akhirnya berkencan dengan Franklin. Mereka ngobrol santai dan membahas tentang hubungan Celia dan Brooke, di mana Celia menganggap hubungan itu hanya sebatas teman, dan hal itu membuat Franklin lega, karena sepertinya dia sudah mulai menyukai Celia. Obrolan mereka semakin dalam dan terlihat Celia tampak muak ketika Franklin dengan asik menceritakan dirinya dan hobinya. Setelah ngobrol dan mengetahui banyak hal tentang pria itu, Celia menyadari kalau Franklin bukanlah orang yang tepat untuk dirinya. Jangan melihat dari covernya doang. Keesokan harinya, Brooke menelpon Celia dan bertanya tentang kencannya dengan Franklin. Celia mengatakan kalau kencannya berjalan lancar, tapi dia tidak memberitahu Brooke tentang perasaannya dan tanggapan bahwa Franklin bukanlah orang yang tepat untuknya. Kemudian Celia dan Brooke menuju ke tempat dansa, di mana mereka akan melakukan perpisahan palsu yang dramatis di depan semua orang. Namun ketika mereka berpura-pura bertengkar, Celia tersinggung dengan perkataan Brooke yang akhirnya tanpa sengaja dia benar-benar menampar Brooke. Tapi Brooke masih menganggap itu hanya akting dan tidak mempermasalahkannya. Setelah akhirnya putus dengan Celia, Brooke mendekati Shelby, di mana dia langsung menciumnya dan meminta Brooke untuk menemaninya. Walalala. Keesokan harinya, Brooks mendapat permintaan berkencan dengan wanita tua yang hanya memintanya untuk menemaninya jalan-jalan di taman. Wanita tua itu menasehati Brooks tentang percintaan dan kehidupan. Kemudian ketika Brooks datang ke restoran untuk bekerja, dia terkejut karena tidak melihat Morp di sana, di mana Brooks malah melihat pria baru yang menggantikan posisi sahabatnya yang bernama Toby. Dia menyampaikan pesan kalau Morp mengatakan pada Toby bahwa Morp telah kecewa pada Brooke karena Morp menganggap Brooke hanya peduli dengan dirinya sendiri. Suatu malam, Brooke dan Shelby pergi ke pesta dansa, di mana Shelby mengatakan rencananya untuk kuliah di Universitas Harvard dan bekerja di anak perusahaan terbesar milik keluarganya dan kemudian memulai bisnisnya sendiri. Brooke yang mendengar itu seketika menyadari kalau mereka sangat berbeda dan mulai merasa rendah diri. Brooke kemudian terpikirkan Celia yang walaupun dia berasal dari keluarga kaya, dia tidak pernah membicarakan kekayaan keluarganya atau bertingkah seperti orang kaya. Itu sangat berbeda dengan Shelby. Setelah itu, Brooke tidak sengaja bertemu dengan bernama Leah, di mana merupakan salah satu orang yang menggunakan aplikasi kencan seperti Brooke. Kemudian Leah memberitahu Shelby tentang aplikasi Brooke dan berterima kasih kepada Brooke atas bantuannya. Mendengar itu, Shelby kecewa dengan Brooks yang bersedia memberikan layanan kencan untuk banyak wanita. Brooke akhirnya menceritakan semua tentang dirinya, di mana dia tidak berasal dari keluarga kaya seperti yang selalu Shelby pikirkan. Brooke juga mengatakan kalau dia memakai aplikasi itu karena dia membutuhkan banyak uang untuk masuk Universitas Yale. Shelby yang marah dan kecewa pun mengatakan kalau Brooke adalah pembohong dan langsung pergi. Setelah perdebatan itu, Brooks menghampiri Celia dan memintanya untuk berdansa dengannya. Tapi Celia menolak dan mengatakan kalau dirinya bukan cadangan. Kemudian meninggalkannya. Waduh. Pada akhirnya Brooke memutuskan untuk pulang dan ngobrol dengan ayahnya tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Kemudian ayahnya mengingatkan Brooke bahwa tidak ada yang benar-benar tahu siapa diri mereka. Ayahnya juga mengaku kalau dia bangga memiliki putra seperti Brooke. Dan setelah itu, saat akan tidur, Brooke menelpon Morp, mencoba untuk meminta maaf. Tapi sayang gak ada respon darinya. Kemudian Brooke mendapatkan permintaan kencan lagi, tetapi dengan cepat dia membatalkannya. Keesokan harinya saat di sekolah, Rizzy memberitahu Brooke kalau dia bisa meminjam mobil mewahnya lagi jika ia ingin pergi kencan dengan pacarnya. Tapi Brooke pun menolak dan mengatakan kalau itu hanyalah sebuah mobil. Kemudian Brooke menulis surat dan meminta Celia untuk datang menemuinya.
Pada hari berikutnya, Brooke dan Celia akhirnya bertemu. Brooke mengatakan pada Celia kalau dia sudah berhenti menggunakan aplikasi kencan dan memutuskan untuk menerima tawaran belajar di Universitas Connecticut. Karena jika ia memaksa pergi ke Universitas Yale dan menjadi orang lain, lebih baik dia tidak pergi. Waduh, dalam banget. Brooke juga akhirnya berbaikan dengan Murph dan memberikan surat yang dia tulis, di mana surat itu berisi tentang ambisi Brooke sebelumnya untuk mengendarai mobil paling mewah, pergi ke sekolah terbaik dan berkencan dengan gadis-gadis tercantik. Tapi kemudian dia menyadari bahwa ambisi itu membuatnya menjadi teman yang buruk dan anak yang tidak tahu berterima kasih dan orang yang terobsesi dengan dirinya sendiri. Kemudian Brooke juga menulis bahwa jika dia memutuskan untuk tetap bersama dengan sahabat-sahabatnya, pasti dia tidak akan berubah menjadi orang lain. Malam harinya, Celia datang ke rumah Brooke dan meminta maaf karena telah menamparnya. Kemudian keduanya menuju ke restoran sandwich yang didekorasi untuk pesta, di mana itu adalah idenya Murph untuk mendekorasi tempat tersebut. Kemudian Brooke mengatakan kalau dirinya akan belajar di Universitas Connecticut. Dan pada akhirnya Brooke berdamai dengan Celia dan mereka pun bertukar ciuman dan menari bersama. Dan filmnya pun tamat. Wih, happy ending. Gue seneng banget dengan cerita-cerita yang akhirnya happy ending coy. Dengan setelah semua yang dia alami, akhirnya dia mendapatkan apa yang memang untuknya gitu. Maksudnya ya untuk jadi orang yang bahagia itu di sendiri-sendiri ya, kebahagiaan orang tuh sendiri-sendiri. Kadang kita tuh terlalu mengejar apa yang menurut kita bahagia, tapi kita lupa Tuhan sudah memberikan apa yang selalu membuat kita bahagia, bahkan itu di sekitar kita coy. Kadang kita cuma tidak menyadarinya dan kita tidak bersyukur apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ya memang benar sih, apapun impian kita harus diperjuangkan, tapi jangan sampai kita lupa dengan orang-orang yang sudah membantu kita dalam proses itu coy. Apalagi secara gak sadar kita menyakiti hati mereka dan membuat mereka kecewa. Itu malah ya mengerikan gitu kan. Maksudnya ketika kacang lupa kulitnya, waduh, ketika kulit lupa kacangnya. Maksudnya kayak ya ibarat apa ya, kulit lupa sama kacangnya. Kacang gak berani. Gimana sih? Ya pokoknya itulah. Ya terutama nih orang tua coy. Jangan lupakan orang tua kalian. Sesukses apapun kalian, pasti di balik itu ada perjuangan orang tua kalian coy. Oke deh, daripada penasaran. Oke deh, sekian dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai akhir. Semangat kalian yang masih berjuang sampai sekarang. Terima kasih, Emon undur-undur dan dadah.